Kembali lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham ISA atau FKS Food Sejahtera. Kemarin kita udah pernah bahas yang laporan tahunannya. Untuk sekarang yang laporan keuangan yang kuartal pertama 2024 sudah keluar. Di sini ada disebutkan untuk direktur utama yaitu Gary Mustika, lalu ada direktur yaitu Sukawati Wijaya. Ini untuk yang alamat kantor mereka ada di Menara Astra lantai 29 Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Nah, ini jadi ada disebutkan ada direkturnya tadi, lalu direktur utama. Lalu kita lihat ini dan laporan keuangan ini dijelaskan dia itu nilainya jutaan. Nilai jutaan tapi bentuknya rupiah. Untuk kas dan setara kas kalau kita lihat dia agak sedikit meningkat ya, dimana dari 60 miliaran sekarang menjadi 94 miliaran. Lalu kita lihat piutang usahanya. Nah, inilah piutang usahanya. Nah, seperti biasa pihak berrelasi ini jumlahnya agak cukup banyak ya, bahkan ini terus meningkat dari 291 miliaran sekarang menjadi 335 miliaran. Persediaan oke, dia meningkat. Kemudian total asetnya meningkat juga dari 1,8 triliunan sekarang menjadi 1,9 triliunan. Tetapi kalau kita lihat tadi piutang BLC cukup banyak. Ini kita masih belum tahu ya, ini hutangnya yang meningkat lebih banyak ataukah yang ekuitasnya meningkat lebih banyak. Kita lihat dulu. Di sini dikatakan utang usahanya ini meningkat dari 151 miliaran sekarang menjadi 193 miliaran. Hal ini berarti terjadi peningkatan paling 30 miliaran, 30 hingga 40 miliaran. Total hutangnya kalau kita lihat dari 881 miliaran sekarang menjadi 959 miliaran. Jadi kalau lebih meningkat sekitar 60 hingga 70 miliaran. Nanti kita lihat ekuitasnya itu gimana, apakah dia juga meningkat 60 hingga 70 miliaran ataukah dia itu bahkan berkurang. Ini kita lihat, oh ternyata ada mengalami peningkatan juga, tetapi kurang lebih hanya sekitar 15 miliaran, sangat cukup jauh jika dibandingkan dengan yang tadi ya, dengan peningkatan hutangnya. Untuk penjualannya dia memang agak sedikit meningkat, dan untungnya ya untuk perusahaan ini mereka bisa melakukan efisiensi di mana bahan pokok penjualannya itu menjadi lebih kecil sehingga labanya tampak menjadi lebih besar. Padahal kalau kita lihat penjualannya itu gak gitu beda jauh dengan yang tahun lalu, paling 400-an miliaran, paling bertambah 10 hingga 20 miliaran gitu. Untuk laba tahun berjalannya meningkat kurang lebih 5 kali lipat dari 2 miliaran menjadi 10 miliaran. Nah, ini mungkin untuk beberapa orang yang mungkin mereka tidak tahu mengerti, namun ini memang labanya dari 2 miliaran menjadi 10 miliaran. Dan di sini ada dikatakan pembayaran kepada pemasok ini bahkan berkurang kurang lebih 50 miliaran. Jika kita bandingkan dengan yang tadi laba tadi ya, itu berarti kan jumlah laba itu sangat kecil. Ibaratnya kalau mereka tadi bayar pemasok lebih banyak kan sama aja ya. Nah, jadi ini semua perlu dilihat juga semuanya. Begitu juga dengan tadi persediaan dan lain-lain. Arus kas dari aktivitas investasi, data mereka cuma dari perolehan aset tetap dan pelepasan aset tetap. Dan kalau kita lihat dari sini, ini untuk pembayaran karyawan meningkat ya, dari 30 miliaran sekarang menjadi 40 miliaran. Saya cukup bagus sih. Cukup bagus untuk pembayaran kepada karyawannya. Tetapi untuk yang tadi itu, yang pembayaran kepada pemasok berkurang sangat cukup banyak, dan laba yang sekedar tampak meningkat, tapi kan bagi yang sudah mengetahuinya ya sudah mengerti lah ya. Ini kita skip. Saya kalau pihak yang piutang pihak berrelasi itu banyak, saya nggak terlalu sih. Cuman terkadang kita boleh lihat juga tuh jatuh temponya, kemudian apakah penjualannya itu bisa dipengaruhi. Ibaratnya kalau udah bisa penjualannya dari pihak berrelasi kan berarti pihak berrelasi itu bisa pilih-pilih, kayak gitu lah ya.
Jadi semua perlu dilihat juga. Tapi memang setahu kami perusahaan besar semua banyak si pihak berrelasinya. Di sini bank rekening rupiah. Nah, ini ada disebutkan juga peningkatan paling besar dan nampak itu di Bank BCA dan Bank CMB Niaga ya. Kita lihat peningkatannya cukup besar. Lalu ada rekening dolar AS, ini meningkat juga. Deposito berjangka meningkat. Entah mengapa untuk akhir-akhir ini kami selalu merasa ketika sebuah perusahaan meningkatkan deposito itu hanya untuk menambah penghasilan keuangan, tetapi itu bukan berarti bisa menambahkan beban ibaratnya bunga yang cukup besar untuk perusahaan. Jadi hampir sama aja. Nah, di sini bisa kita lihat piutang usahanya. Ini piutang ketiga dan pihak berrelasi ini beda terlalu jauh ya ini ya. Piutang pihak ketiga 17 miliaran. Yang pihak berrelasi 300-an miliaran. Bahkan meningkat dari 291 miliaran. Nah, itu udah tahu-tahu sendiri ya. Nah, ini adalah disebutkan piutang lain dan gimana piutang usahanya. Tapi memang sebuah perusahaan yang bagus kayaknya nggak gitu terpaku sama deposito sama obligasi, kecuali memang dia bentuknya itu keuangan ataupun pembiayaan ataupun apa ya, maksudnya pokoknya yang bergerak di bidang investasi dan lain gitu lah ya. Di sini ada rincian piutang lain-lain. Nah, bisa dilihat di sini. Ini pajaknya. Pajak kita skip. Ini kita skip ya. Nah, ini aset tetap. Nah, aset tetapnya bisa dilihat di sini ya. Nah, ini bisa dilihat di sini. Nah, ini kita lihat dulu. Nah, ini ada disebutkan juga nih aset tetap dan telah disusutkan penuh dan masih digunakan. Ada bangunan, batang pabrik, kendaraan dan lain-lain. Nah, ini banyak juga ya. Banyak juga hal yang bisa dipelajari. Kalau misalnya mau lihat-lihat laporan keuangan, bisa pelajari juga semuanya. Aset tak berwujud, ini ada merek dagang, tapi sebenarnya menurut kami untuk yang seperti goodwill dan lain-lain itu memang penting untuk menambah value sebuah perusahaan. Tetapi kalau di dalam laporan keuangan itu kan nilainya tahu-tahu sendiri lah ya. Seperti yang kemarin yang saham Goto itu kan dia tampak menghilang, tetapi dia sebenarnya ada goodwill. Memang hanya banyak berdasarkan brand, berdasarkan kepercayaan dan lain gitu lah ya. Ini ada utang usaha. Kalau kita lihat di sini ada mengalami sedikit peningkatan juga, di mana banyak untuk pembelian bahan baku dan pembantu. Lalu ada pengeluaran listrik dan lain-lain. Tapi sebenarnya itu bukan berarti agak bagus ya. Ini kita skip. Lalu ada modal sahamnya. Yang pemegang saham terbesar dari PT Pangan Sejahtera Investama. Lalu ada PT Asta Aksara Sentosa. Nah, ini perlu lihat juga apakah kedua PT ini berada dalam pihak manajemen yang sama atau berada di induk yang sama atau gimana, itu semua perlu dilihat ya. Ini adalah penjualan neto kepada pihak berrelasi kepada pihak ketiga. Pihak berrelasi dari 413 miliaran menjadi 439 miliaran.
Ini ada makanan ringan nih. Penjualan dasar kelompok, produk utama. Berarti makanan ringan ini meningkat agak cukup pesat. Kalau yang makanan pokok dia meningkat tapi gak gitu pesat ya. Memang kebanyakan rata-rata ya, kalau kita lihat ini memang orang Indonesia suka memakan snack. Nah itu sebuah kebiasaan kita sebagai orang Indonesia ini suka memakan snack juga kadang ya. Tapi memang ada beberapa yang enggak juga. Beban umum dan administrasi, gaji dan kesejahteraan karyawan. Wah ini agak sedikit menurun tapi jasa profesionalnya meningkat cukup pesat. Di mana dari 1 miliaran menjadi 17 miliaran. Ini kita lihat dulu. Baiklah. Nggak ada lagi ya. Baiklah, itu saya dari kami. Sekian dan terima kasih. Saya investasi.